Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi. Saya Aliana dan Nurfaiha. Saya Ziranel Salsabila. Kami dari kelompok 4 Empat, Empat. dari kelas AB. 45, Entre. 1. Satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai impulse buying di kalangan Gen Z. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zida. Impulsif buying adalah perilaku konsumen yang tidak direncanakan dan didorong oleh emosional yang kuat, terutama di kalangan mahasiswa Gen Z, yang tumbuh sebagai digital native. Transformasi teknologi digital dan juga e-commerce, termasuk media sosial dan fintech seperti Buy Now Pay Later, menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pembelian secara spontan. Faktor internal seperti kebutuhan akan gratifikasi instan, dan faktor eksternal seperti peer pressure serta FOMO memperkuat kecenderungan ini. Penelitian terhadap perilaku ini penting untuk memahami dampaknya terhadap kesejahteraan finansial dan psikologis mahasiswa Gen Z di era ekonomi digital yang berkembang pesat pasca pandemi. Pembelian impulsif di kalangan mahasiswa Gen Z berdampak signifikan pada aspek finansial dan psikologis, mengganggu alokasi dana dan kebutuhan esensial, dan memicu stres serta penurunan self-esteem akibat post-purchase dissonance. Pola konsumsi ini berisiko menciptakan kebiasaan finansial yang maladaptif di masa depan, mempengaruhi prospek ekonomi jangka panjang, dan urgensi penanganan masalah ini memerlukan pendekatan holistik dengan melibatkan institusi pendidikan, praktisi kesehatan mental, dan financial advisors untuk mendorong literasi keuangan dan keterampilan pengambilan keputusan yang lebih adaptif bagi mahasiswa. Berikut adalah customer persona dari Tasya. Tasya ini merupakan, mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi berusia 21 tahun dan berjenis kelamin perempuan, di mana di sini ada, tujuan, tantangan, nilai, value, masalah dalam keputusan pembelian dan juga solusi yang telah kami buat untuk Tasya. Wawancara kita itu dilakukan secara langsung di kawasan Universitas Telkom pada Rabu 16 November 2024 pukul 1 siang dengan durasi sekitar 35 menit. Wawancara ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu 1 orang sebagai pewawancara, 1 orang sebagai kameramen, dan 1 orang lainnya bertugas untuk mencatat dan menambahkan pertanyaan secara mendalam. Wawancara ini direkam melalui kamera handphone dan alat perekam suara. Narasumber utama kami tadi yaitu Tasya Ramaida, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi berusia 21 tahun, dan wawancara ini mencakup pertanyaan yang dimulai dari umum hingga lebih mendalam untuk membangun kenyamanan narasumber serta membantu dalam menyusun empathy map dan juga profil persona. Hasil insight-nya dari wawancara ini ditemukan bahwa perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa itu sering dipicu oleh faktor emosional seperti kebosanan, stres, dan keinginan untuk self reward. Partisipan cenderung terdorong untuk membeli saat ada diskon besar atau promosi di platform online, terutama pada saat tanggal kembar seperti 10.10 atau ketika produk tersebut direkomendasikan oleh teman atau influencer. Namun setelah melakukan pembelian, partisipan seringkali merasa menyesal karena barang yang dibeli ternyata tidak sesuai ekspektasi atau sebenarnya tidak dibutuhkan yang kemudian berdampak pada anggaran bulanan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Pada kutipan penting dari wawancara bersama Tasya, yaitu yang pertama ada happy sih karena gak sabar nunggu paketnya datang. Hal ini menggambarkan kebahagiaan sementara yang dirasakan setelah melakukan pembelian impulsif. Yang kedua, nyesel sih di akhir kayak kenapa harus impulsif ini. Menunjukkan penyesalan yang sering dialami setelah melakukan pembelian impulsif. Dan yang ketiga, kalau ada diskon gede langsung pengen beli karena kapan lagi dapat harga semurah itu, mengilustrasikan pengaruh promosi dan diskon terhadap keputusan pembelian impulsif. Berikut merupakan the customer journey dari narasumber kita, yaitu Tasya Rahmaida. Yang pertama itu ada awareness. Sebagai mahasiswi 21 tahun, Tasya menyadari kecenderungan pembelian impulsif yang dipicu stres kuliah dan pengaruh media sosial. Momen promosi dan kebutuhan self reward memperkuat kebiasaannya. Informasi produk didapat dari review TikTok, influencer, teman, dan platform e-commerce. Selanjutnya ada consideration.
Tasya sangat teliti dalam mempertimbangkan pembelian. Dia membaca review detail, membandingkan harga, memeriksa reputasi toko, dan mengecek ingredients pada produk skincare. Sebelum membeli, dia sering memasukkan produk ke keranjang untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menunggu diskon. Yang ketiga ada decision. Keputusan pembelian Tasya dipicu oleh diskon besar, stok menipis, dan kehabisan produk seperti moisturizer. Fokus utama pada review positif, reputasi toko, dan kebutuhan self reward. Dalam sebulan, dia memasukkan 4-5 kali pembelian impulsif. Yang keempat ada usage. Fase penggunaan ditandai dengan antusiasme yang menunggu paket. Tasya langsung menggunakan produk skincare dan makeup mengevaluasi kesesuaiannya. Meskipun aktif berbelanja online, dia jarang membagikan pembelian di media sosial. Yang kelima ada purchase perfection. Tasya sering mengalami penyesalan jika produk tidak sesuai ekspektasi. Dia mulai mempertanyakan keputusan impulsif dan menyadari beberapa barang tidak dibutuhkan. Meskipun mendapat teguran orang tua, hal ini tidak signifikan mengubah perilakunya. Yang keenam ada loyalty. Dalam pola pembelian selanjutnya, Tasya menjadi lebih hati-hati. Dia lebih sering teliti membaca review, memperhatikan reputasi brand, dan memilih produk yang berkualitas. Meski masih melakukan pembelian impulsif, pertimbangannya kini lebih matang. Berikut merupakan empathy map dari hasil wawancara bersama narasumber kami, yaitu Tasya. Dari empathy map tersebut dapat dijelaskan, yaitu dari Tasya melihat konten di media sosial yang mempengaruhi pola pikirnya seperti produk yang digunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Tasya juga melihat fitur dan ulasan produk di Shopee, serta pasti ada beberapa barang yang menarik perhatiannya. Selain itu, Tasya juga mungkin melihat harga normal suatu produk dan harga diskonnya yang membuat ia berpikir untuk segera membeli. Yang kedua ada here. Tasya mendengar pengaruh dari influencer dalam membangun kepercayaan dan ulasan positif mereka untuk membeli produk. Tasya juga mendengar tentang kepuasan untuk membeli produk tertentu yang sedang tren. Selain itu, Tasya juga terpengaruh oleh ulasan di Shopee yang menggambarkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada think and feel. Tasya berpikir bahwa kualitas, ulasan dari orang lain, dan citra merek menjadi indikator bahwa suatu produk itu baik. Ia melihat ulasan positif sebagai cerminan bahwa produk itu memang bagus. Tasya merasa terdorong untuk membeli produk tersebut, terutama jika dipromosikan dengan baik. Namun, Tasya juga memikirkan apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan khawatir apakah produk tersebut akan disukai. Selanjutnya ada say and do. Tasya mengungkapkan keraguan apakah produk ini ingin dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Ia juga menyampaikan kekhawatiran apakah produk tersebut akan memuaskan sesuai dengan yang digambarkan. Selain itu, Tasya juga mungkin akan menanyakan pendapat orang lain sebelum memutuskan membeli. Selanjutnya ada pain. Tasya merasa kecewa jika produk yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga menimbulkan risiko kekecewaan. Tasya juga cenderung ragu untuk membeli jika ulasan negatif dan dari pembeli lain membuatnya harus merefleksi diri terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada gain. Tasya merasa senang jika produk yang dibeli sesuai atau melebihi harapannya sehingga memberikan kepuasan. Tasya juga mendapat kesenangan tersendiri jika berhasil melakukan transaksi yang menarik seperti diskon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Najmi, yaitu bagian persona. Berikut merupakan persona kanvas dari Tasya Rahmaida. Next. Nah, berikut penjelasan dari persona kanvas yang tadi. Dari negative trends, yaitu kebiasaan belanja impulsif, sering menyesal setelah membeli, dan sulit menahan keinginan yang dipicu oleh emosi tertentu. Headaches, yaitu konflik antara keinginan belanja dan anggaran, penyesalan setelah pembelian, dan ingin lebih terkontrol. Fears-nya yaitu dampak negatif jangka panjang pada keuangan dan kekhawatiran kebiasaan yang buruk. Needs, membuat keputusan belanja yang lebih bijak, strategi mengendalikan yang impuls, memahami penyebabnya. Dan positive trends, yaitu mulai sadar pentingnya mengurangi belanja impulsif, membandingkan harga, membaca ulasan, dan meminta saran teman. Opportunities, ada terapkan panduan refleksi sebelum belanja, alihkan dorongan ke aktivitas positif, pahami psikologi di balik impuls belanja. Dan hopes, yaitu mengembangkan kebiasaan belanja yang sadar, mengurangi dampak negatif, dan menemukan keseimbangan antara belanja dan anggaran. Selanjutnya yaitu konteks mapping. Berikut merupakan konteks mapping yang kami buat dari impulsive buying seorang Tasya Rahmaida.
Nah, konteks mapping dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belanja impulsif Tasya, melibatkan observasi dan wawancara untuk memahami pola perilaku, faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Metode ini mengorganisir faktor-faktor tersebut dalam kategori seperti lingkungan belanja, belanja digital, pengaruh sosial, pemicu emosional, dan manajemen keuangan. Informasi ini kemudian dipetakan dalam diagram atau peta konteks untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pengambilan keputusan Tasya dalam berbelanja. Berikut merupakan partisipan yang ada pada isu ini, yaitu Tasya, seorang persona utama yang dijadikan subjek penelitian, dan penelitinya ada Aliana dan Nurfaiha, Muhammad Najmi, saya sendiri, dan Zidane Salsabila, yang berperan sebagai pengumpul data dan analis perilaku. Lalu influencer yang Tasya lihat dan orang-orang sekitarnya yang menjadi pendorong keputusan pembeliannya secara impulsif. Dari hasil konteks mapping yang tadi, dapat disimpulkan bahwa dipengaruhi oleh platform belanja online seperti Shopee dan Tokopedia, terutama di kota besar. Media sosial, khususnya TikTok dan influencer, memiliki pengaruh besar dalam keputusan pembelian. Teman sebaya dan influencer memberi dampak besar, sering berbagi pengalaman dan terpengaruh ulasan atau rekomendasi. FOMO juga mendorong membeli produk untuk mengikuti tren, lalu belanja impulsif dipicu oleh emosi, seperti stres dan self-reward. Dan yang terakhir, diskon besar dan penawaran menarik sering mengalahkan anggaran terbatas dan membuat Tasya tetap membeli. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan untuk permasalahan. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian ini adalah list solusi dari saya, Zida, Alia, dan juga Najmi. Next. Berikut adalah hasil brainstorming dari ke-15 list ide kita, kemudian dibagi menjadi cluster, ada strategi pengendalian waktu, strategi pencatatan dan refleksi, strategi manajemen anggaran, strategi pengurangan, dan strategi perubahan mindset. Next. Berikut adalah cara bagaimana kita untuk memetakan ide mana sih dan urgensinya seperti apa yang akan disampaikan nantinya ke Tasya. Di sini kita menggunakan matriks Eisenhower untuk membantu memprioritaskan dan pengelolaan ide-ide untuk berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Di sini ada dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu kepentingan atau important versus tidak penting atau not important, dan juga urgensi atau urgent versus tidak urgent atau not urgent. Berikut adalah hasil dari matriks Eisenhower yang telah kita buat. Di sini di urgent ada strategi pengendalian waktu dan juga strategi pencatatan dan refleksi. Di bagian not urgent-nya itu ada strategi perubahan mindset. Di urgent but not important ada strategi manajemen anggaran, dan di not urgent dan not important ada strategi pengurangan. Di mana strategi pengendalian waktu ini fokusnya adalah untuk mengelola waktu belanja menjadi lebih disiplin dan juga menghindari pembelian yang tidak perlu. Sedangkan strategi pencatatan refleksi itu membantu Tasya untuk melacak dan memahami pola pembelian impulsifnya sehingga Tasya dapat mengambil tindakan yang lebih sadar lagi. Kemudian di strategi perubahan mindset ini mengubah cara berpikir dan perilaku Tasya terkait belanja impulsif dalam jangka panjang, dan manajemen anggaran ini membantu Tasya dalam mengelola anggaran belanja menjadi lebih baik dan menghindari pembelian yang tidak perlu. Dan di strategi pengurangan ini membantu Tasya untuk menghadapi keinginan untuk belanja impulsif namun dampaknya tidak terlalu signifikan. Next. Selanjutnya ada pengukuran dampak. Strategi pengendalian waktu, yaitu indikatornya penurunan waktu penggunaan aplikasi belanja atau e-commerce dan media sosial, penurunan frekuensi pembelian impulsif. Metodenya yaitu pantau screen time dan catat jumlah barang yang dibeli tanpa perencanaan setiap bulan. Pengukuran dampaknya yaitu waktu harian yang dihabiskan aplikasi belanja berkurang, misalnya dari 2 jam menjadi 1 jam. Selanjutnya ada strategi pencatatan dan refleksi.
Indikatornya yaitu peningkatan pemahaman pola belanja, penurunan jumlah pembelian yang dibatalkan setelah refleksi. Metodenya yaitu catat pembelian yang tidak jadi dilakukan setelah refleksi dan analisis motivasi di baliknya. Pengukuran dampaknya yaitu Tasya lebih sadar akan pola belanjanya, seperti menyadari bahwa 70% barang yang dibelinya yang dibeli sebelumnya tidak benar-benar dibutuhkan. Selanjutnya ada strategi perubahan mindset. Indikatornya yaitu penurunan dorongan belanja karena FOMO, peningkatan aktivitas non belanja seperti self reward. Metodenya yaitu catat barang yang tetap diinginkan namun tidak dibeli setelah menunggu 24 jam, lalu aktivitas alternatif. Pengukuran dampaknya yaitu Tasya tidak lagi merasa tergoda membeli barang hanya karena promosi atau tren, meskipun iklan atau diskon besar muncul. Selanjutnya ada strategi manajemen anggaran. Indikatornya yaitu stabilitas anggaran belanja bulanan, penurunan pengeluaran untuk barang yang tidak direncanakan. Metodenya yaitu bandingkan rencana dan realisasi anggaran sebelum dan setelah strategi ditetapkan. Pengukuran dampaknya yaitu anggaran belanja stabil. Tasya berhasil mempertahankan pengeluaran di bawah 2 juta per bulan tanpa pembelian impulsif. Dan yang terakhir ada strategi pengurangan. Indikatornya yaitu penurunan jumlah barang yang dibeli karena promosi atau kekhawatiran kehilangan peluang. Metodenya yaitu catat barang yang tidak dibeli setelah masa tunggu meskipun ada promosi. Pengukuran dampaknya yaitu keinginan belanja impulsif berkurang. Misalnya Tasya berhasil menahan diri untuk tidak membeli barang 7 dari 10 barang yang awalnya diinginkan. Selanjutnya ada realisasi solusi. Realisasi penerapan 24 jam rule untuk mengurangi belanja impulsif buying, yaitu setiap kali Tasya merasa ingin beli sesuatu, catatlah item tersebut beserta alasan atau motivasi Tasya. Yang kedua, tunggu selama 24 jam sebelum memutuskan untuk membeli. Selama jeda waktu ini, pikirkan kembali apakah Tasya benar-benar membutuhkan barang tersebut. Yang ketiga, jika setelah 24 jam Tasya masih merasa tidak perlu untuk membeli, maka lakukanlah. Namun, jika Tasya merasa bahwa pembelian tersebut tidak perlu atau tidak penting, maka batalkan saja. Selanjutnya, ada catat setiap pembelian yang Tasya batalkan dan evaluasi mengapa Tasya ingin membeli barang tersebut sebelumnya. Dan yang terakhir, secara berkala, tinjau kembali daftar belanja yang Tasya tunda dan evaluasi apakah Tasya masih membutuhkannya. Ada KPI atau Key Performance Indicator penerapan 24 jam rule. Yang pertama itu ada frekuensi pembelian impulsif. Indikatornya jumlah pembelian impulsif per bulan. Targetnya yaitu penurunan 20% per bulan. Yang kedua ada risiko pembelian yang ditunda. Indikatornya persentase pembelian yang ditunda selama 24 jam sebelum diputuskan. Targetnya yaitu peningkatan 30% setiap bulan. Yang ketiga ada penghematan anggaran. Indikatornya persentase pengurangan pengeluaran bulanan yang tidak perlu. Targetnya yaitu pengurangan 15% per bulan. Yang keempat ada tingkat kepuasan. Indikatornya yaitu skor kepuasan Tasya terhadap kemampuan mengelola belanja skala 1-10. Targetnya peningkatan skor rata-rata menjadi 8 atau lebih. Yang kelima, perubahan mindset. Indikatornya yaitu persepsi Tasya tentang kemampuannya mengendalikan dorongan belanja impulsif. Targetnya peningkatan skor rata-rata persepsi menjadi 8 atau lebih. Selanjutnya ada manfaat. Setelah Tasya menerapkan strategi 24 jam rule selama beberapa waktu, berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama ada kontrol belanja impulsif. Dengan adanya jeda waktu 24 jam sebelum melakukan pembelian, Tasya memiliki lebih banyak kesempatan untuk merefleksi dan mengevaluasi apakah pembelian tersebut benar-benar diperlukan. Hal ini membantu mengurangi dorongan belanja impulsif dan mendorong Tasya untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Yang kedua ada peningkatan kesadaran finansial. Penerapan 24 jam rule membantu Tasya menjadi lebih sadar akan pola perilaku belanjanya. Dengan memiliki jeda waktu untuk berpikir, Tasya dapat mengidentifikasi pemicu dan alasan di balik keinginan belanja impulsif. Hal ini meningkatkan pemahaman Tasya tentang kebiasaan dan motivasinya dalam berbelanja. Dan yang terakhir ada penghematan anggaran. Dengan mengurangi pembelian impulsif, Tasya dapat mengalokasikan dananya secara lebih efektif untuk kebutuhan yang lebih penting. Strategi ini membantu Tasya mengelola anggaran bulanannya yang lebih baik untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Baik, selanjutnya itu evaluasi. Dari efektivitas strategi 24 hour rule,
Keunggulannya yaitu memberikan waktu untuk refleksi dan analisis kebutuhan sebelum membeli, meningkatkan kesadaran Tasya terhadap pola dan motivasi belanja impulsif, dan mengurangi pembelian yang tidak direncanakan, sehingga mendorong penghematan anggaran. Namun kendalanya yaitu membutuhkan komitmen yang tinggi untuk menerapkan strategi secara konsisten, tidak selalu efektif dalam mengatasi diskon terbatas waktu atau situasi mendesak. Lalu tidak langsung mengubah mindset atau dorongan emosional dalam jangka panjang. Pengukuran hasilnya, penurunan frekuensi pembelian impulsif menunjukkan keberhasilan parsial strategi ini. Peningkatan skor kepuasan terhadap pengelolaan belanja memberikan indikasi dampak positif pada kontrol belanja. Namun, perubahan mindset dan pengelolaan emosional membutuhkan strategi tambahan. Dampak jangka panjangnya yaitu strategi ini mendorong pembentukan kebiasaan pengendalian diri, dan jika dikombinasikan dengan strategi perubahan mindset dan pengelolaan anggaran, hasilnya dapat lebih signifikan dan berkelanjutan. Kesimpulannya, yaitu penerapan 24-hour rule terbukti menjadi solusi yang efektif untuk membantu pasien mengendalikan kebiasaan belanja impulsif. Dengan memberikan jeda waktu sebelum membeli, strategi ini memungkinkan pasien untuk lebih reflektif dan rasional dalam mengambil keputusan pembelian. Hal ini berdampak pada satu, pengurangan belanja impulsif, jumlah pembelian yang tidak direncanakan menurun secara signifikan. Kedua, peningkatan kesadaran finansial. Tasya lebih memahami pola dan pemicu belanja impulsifnya, sehingga lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dan yang ketiga, penghematan anggaran. Tasya jadi lebih mampu mengalokasikan dananya untuk kebutuhan yang lebih prioritas dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Dapat disimpulkan bahwa 24-hour rule tidak hanya membantu Tasya mengontrol dorongan belanja, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam menciptakan kebiasaan finansial yang lebih sehat dan terencana. Berikut merupakan prototipe yang kita buat untuk solusi dari 24 jam bolong. Pada jam 22 dengan aktivitas membuka Shopee, dampak ini akan mulai terpapar iklan dan dorongan untuk berbelanja, membuka peluang munculnya keinginan membeli barang. Pada jam 22.00 sampai 22.30, scrolling produk yang menarik berdampak untuk menarik perhatian pada produk tertentu, memicu keinginan membeli meskipun belum ada kebutuhan yang mendesak. Pada jam 22.30, aktivitasnya yaitu tertarik dengan produk skincare moisturizer baru. Berdampak meningkatkan rasa penasaran terhadap produk, muncul keinginan untuk membeli. Selanjutnya, jam 22.30 sampai 22.32, stakeholder akan membaca spesifik produk. Berdampak memahami informasi produk lebih detail, menambah keyakinan terhadap pembelian. Pada jam 22.32 sampai 22.40, aktivitasnya yaitu membaca ulasan produk yang berdampak menguatkan kepercayaan terhadap produk melalui pengalaman orang lain, memperbesar kemungkinan untuk membeli. Pada jam 22.40, memasukkan ke keranjang belanja, berdampak menunjukkan komitmen awal untuk membeli, membuat produk terasa lebih mudah dijangkau secara emosional dan finansial. Pada jam 22.40 sampai 23.00, aktivitasnya yaitu mencatat pada ponsel produk yang ingin dibeli, harga, dan alasan ingin membelinya, yang berdampak akan membantu merefleksikan niat awal dan menciptakan jeda waktu untuk memikirkan ulang keputusan pembelian. Pada jam 23.00 sampai 23.10, aktivitasnya yaitu evaluasi diri dengan mempertanyakan apakah saya benar-benar ingin membutuhkan produk ini, apakah barang ini akan mendukung kebutuhan atau hanya keinginan saya. Yang berdampak memberikan waktu untuk mengevaluasi secara rasional, mengurangi risiko pembelian impulsif. Baik, selanjutnya pada pukul 23.10 hingga 23.40 itu ada untuk mencatat jawaban evaluasi diri, yang mana dampaknya itu dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap alasan dan dampak pembelian, serta membantu mengambil keputusan lebih bijaksana. Di 23.40 hingga jam 7 itu waktunya tidur untuk memberikan jeda
emosional untuk berpikir lebih tenang dan juga memungkinkan melihat produk secara objektif setelah bangun tidur. Nah, di jam 7 itu ada bangun pagi, yaitu memberikan waktu yang cukup untuk memulai hari dengan pikiran yang lebih segar dan meningkatkan kemampuan untuk meninjau ulang keputusan dengan objektif dan juga rasional. Di jam 7 hingga jam 10 itu beraktivitas, yaitu, memberikan dampak untuk mengalihkan fokus dari produk yang ingin dibeli dan memberi ruang untuk berpikir dan menimbang ulang tentang pentingnya produk. Di jam 10 hingga jam 10.30 itu membandingkan harga platform lain, di mana, dampak ini memberikan penghematan biaya potensial jika memutuskan untuk membeli dan meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan efisiensi. Kemudian di 10.30 hingga jam 11 itu meminta pendapat, teman atau rekan, yang memberikan dampak mendapatkan sudut pandang baru yang lebih objektif dan mengurangi pada bias personal. Di jam 11 hingga jam 11.15 itu mempertimbangkan alternatif lain, itu memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi opsi lain yang mungkin lebih baik atau lebih murah dan mencegah pembelian yang tidak optimal. Di 11.15 hingga 11.40 itu mencatat perasaan saat setelah meminta pendapat orang lain dan catat alasan mempertimbangkan alternatif lain, di mana dapat meningkatkan kesadaran emosional terhadap pengaruh pendapat eksternal dalam pengambilan keputusan, membantu memahami apakah keputusan didasarkan pada kebutuhan atau sekedar opini orang lain. Dan di 11.40 hingga jam 20 malam itu beraktivitas, yaitu memberikan lebih banyak waktu untuk menimbang keputusan dan mencegah tindakan impulsif. Dan di jam 20 hingga jam 20.15 itu, membaca kembali catatan sebelumnya mengenai produk tersebut, yang memberikan dampak untuk mengingatkan pada hasil refleksi sebelumnya, memperkuat evaluasi awal, dan mempertimbangkan kembali relevansi produk. Baik, selanjutnya di jam 20.15 hingga jam 20.50, yaitu melakukan evaluasi akhir diri seperti apakah barang ini masih terasa penting setelah 24 jam, apa akibat jika saya tidak menjual barang ini, atau apakah sebaiknya membeli barang alternatif lainnya. Dampaknya yaitu membantu mengambil keputusan yang matang dengan mempertimbangkan relevansi kebutuhan, urgensi, dan potensi manfaat dari produk. Selanjutnya pada jam 20.50 hingga jam 21.20 memperhitungkan dampak finansial seperti apakah pembelian produk ini mengganggu kebutuhan pokok atau tabungan. Dampaknya mencegah keputusan pembelian yang bisa membebani kondisi keuangan pribadi, memastikan stabilitas keuangan tetap terjaga. Yang terakhir yaitu jam 21.20 hingga jam 22.00, yaitu ambil keputusan final. Seperti jika barang dirasa perlu, maka beli, jika ragu, tunda pembelian atau dibatalkan. Dampaknya mengambil langkah akhir berdasarkan evaluasi mendalam, memastikan keputusan dilakukan dengan penuh pertimbangan dan sesuai prioritas kebutuhan. Selanjutnya yaitu pemberian prototipe ke stakeholder yaitu Rahel. Kami memberikan prototipe 24 jam ini kepada Rahel karena cocok untuk lifestyle dia yang suka impulsive buying. Dan ternyata dia ingin melakukan dan mencoba 24 jam ini. Kemudian setelah mencobanya, dia akan memberikan feedback di masa yang akan datang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.